warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Jamil Hartati. Saya Dika Lestari. Dan saya Arif Ramani. Saya Kami di sini akan melakukan BHD atau bantuan hidup dasar dengan melakukan RJP. Pada suatu hari, Tantri dan Sahrul sedang berjalan berdua sambil mengobrol. Lalu tiba-tiba Sahrul mengalami henti jantung dan tergeletak di lantai. Namun, ada dua mahasiswa Universitas Bakti Kencana Bandung, yaitu Arik dan Dika Tia, yang membantu Sahrul untuk melakukan bantuan hidup dasar. Besok ada praktek ya? Oh iya ada gitu. Iya. Ya ampun, kamu kenapa? Hei, tolong! Ini kenapa? Ini kenapa tuh bisa kayak gini? Nggak tahu, tiba-tiba tadi jatuh. Kan sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Ramani dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Dan di sini pernah saya mengalami seperti ini. Apakah boleh saya membantu pertolongan pertama? Oh iya, boleh. Oh, ini teh bukti saya sudah pernah mengalami Oh seperti ini. iya Pak, mohon Pak bantuannya ya Ya, Pak. sebentar ya, saya menggunakan handphone dulu. Itu tolong hubungi ambulans segera ya. Jadi sahabat, saya Dika Lestari. Di sini ada pria yang jatuh pingsan, henti nafas, sekitar umur 25 tahunan di daerah Panjaitan. Apakah bisa datang segera? Baik, kira-kira bisa waktunya berapa lama ya? Baik, 15 menit, saya tunggu ya Kak, secepatnya. Baik. Pak, bangun Pak, bisa dengar suara saya Pak? Nah, posisi pasien diginikan sambil menunggu bantuan ambulan. Pertama-tama, perhatikan posisi korban dan penolong. Lalu posisikan pasien berbaring di atas permukaan yang datar serta keras. Lalu posisikan penolong berada di pinggir. Lalu telapak tangan penolong menumpuk dengan jari dan diletakkan di tengah dada di antara kedua puting. Pertama-tama, perawat dengan posisi badan tegak lurus. Penolong melakukan kompresi dada lurus ke bawah secara teratur dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Pada pasien dewasa, kedalaman hingga 5-6 cm, berbanding 30/2 dengan 1-2 orang penolong. Jika korban terdapat jelas kebiruan di area leher dan dada atau dicurigai mengalami trauma atau pembenturan di kepala, dilakukan untuk melakukan posisi head lift and chin lift tip jaw thrust atau di ke atas kan seperti ini. Miringkan badan korban ke arah kanan, lalu posisikan tangan kiri di dekat telinga kanan dan kaki kiri menghadap ke area kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Fatihwini Azmi. Saya Uli Merawati, saya Piala Ardiani, saya Angelina Putri Wijaya. Kami dari kelompok SGDH kelas C tingkat 3 akan mempraktekkan cara penanganan pada pasien luka bakar. Pada suatu hari, di kediaman Audini, kedatangan 3 temannya, yaitu ada Risma, Viola, dan Angelina. Lalu mereka pun berbincang-bincang santai. Setelah itu, mereka merencanakan untuk memasak bersama di dapur. Dan tiba-tiba terjadi suatu insiden yang tidak diduga. Ada ujian? Iya, itu yang keperawatan jiwa. Udah pada ngapain belum sih? Belum. Iya, sama. Kalian udah pada makan belum? Udah sih tadi. Aku berapa? Gimana kalau kita masak aja yuk? Yuk. Iya. Kalian udah
panas. Oh iya, kata nenek aku harus pakai pasta gigi. Ini pakai ini aja. Emang bisa? Iya, kata nenek aku pakai ini. Oh ya udah pakai aja. Rendam luka dalam air mengalir selama 20-30 menit. Lalu jika terkena zat selain air, bisa menggunakan cairan NaCl atau gliserin. Lalu perhatikan pendinginan tidak akan efektif jika lebih dari 1 jam. Luka ditutup dengan perban atau kain bersih yang tidak akan menempel pada area luka. Lalu jangan beri zat-zat yang tidak larut dalam air seperti minyak, mentega, kecap, lalu pasta gigi, dan lain-lain. Jangan pecahkan lepuhan kulit yang melepuh, biarkan pecah sendiri untuk mencegahnya infeksi. Lalu periksakan ke dokter jika terjadi infeksi bakteri. Lalu periksakan ke dokter jika terdapat peradangan infeksi seperti kemerahan, lalu pembentukan nanah. Dengan air yang mengalir, jangan terkena kulit. Lalu jika sudah, kita bawa ke tempat yang aman. Lalu cuci tangan. Setelah cuci tangan, lalu keringkan menggunakan pasta. Setelah dikeringkan, lalu menggunakan sayur. Setelah menggunakan sayur, lalu menggunakan kasar.